Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang belum sepenuhnya terbangun? Seolah-olah di balik diamnya pikiran Anda, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk diaktifkan. Bukan kekuatan fisik, bukan juga kekuatan dari luar, tapi kekuatan yang datang dari dalam, dari iman, dari niat, dari kehendak yang belum Anda kenali sepenuhnya. Hari ini saya ingin Anda berhenti sejenak. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Napoleon Hill berkata, pikiran adalah segalanya. Apa yang bisa Anda bayangkan, bisa Anda wujudkan. Tapi kebanyakan dari kita bangun setiap pagi dan langsung disambut oleh ketakutan, khawatir soal uang, soal pekerjaan, soal masa depan. Kita berpikir bahwa hidup ini sudah ditentukan dari luar, padahal yang sebenarnya terjadi adalah hidup ini mencerminkan isi pikiran kita. Setiap hari, setiap pikiran yang Anda ulang, setiap keyakinan yang Anda tanam, menjadi doa, menjadi realitas, menjadi takdir. Itulah mengapa pagi hari adalah waktu yang paling sakral, saat tubuh masih tenang, saat dunia belum ramai, saat semesta sedang membuka telinga. Disinilah rahasia itu dimulai. Rahasia untuk menarik kekayaan tanpa modal, tanpa perlu orang dalam, tanpa perlu warisan, tanpa perlu koneksi istimewa. Yang Anda butuhkan adalah satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan iman besar setiap hari. Autosugesti. Pernah dengar istilah itu? Dalam bahasa sederhana, autosugesti adalah cara Anda berbicara pada diri sendiri setiap hari, setiap waktu, dalam diam, dalam hati. Kata-kata apa yang Anda bisikkan kepada diri sendiri saat bangun tidur? Aku capek, hidup ini berat, kayaknya aku nggak akan berhasil. Kalimat-kalimat itu bukan hanya sekedar pikiran, mereka adalah mantra, dan setiap mantra yang Anda ulangi akan menjadi keyakinan. Setiap keyakinan akan menciptakan tindakan, dan setiap tindakan menciptakan hasil. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda setiap hari? Napoleon Hill menyarankan kita untuk menulis sebuah kalimat. Kalimat yang berisi keinginan kita, tujuan hidup kita, jumlah kekayaan yang ingin kita capai, dan waktu pasti kapan kita akan mencapainya. Kalimat itu bukan sekedar mimpi, itu adalah kontrak dengan alam semesta, dengan Tuhan, dengan takdir Anda. Dan setiap pagi, begitu Anda bangun, ulangi kalimat itu dengan perasaan, dengan emosi, dengan keyakinan bahwa itu sedang terjadi sekarang. Contohnya begini, saya memiliki tujuan untuk mencapai R miliar pada 31 Desember tahun ini dengan memberikan nilai terbaik melalui bisnis saya. Saya percaya ini akan terjadi. Saya bertindak setiap hari dengan semangat, kesabaran, dan keyakinan penuh. Ulangi itu setiap pagi, setiap malam, dalam keadaan hening, saat hati Anda bersih. Awalnya mungkin Anda akan merasa aneh, pikiran Anda akan melawan. Apa mungkin? Siapa kamu? Tapi jangan berhenti, karena saat Anda terus mengulang, sesuatu mulai berubah. Pola pikir Anda, energi Anda, frekuensi hidup Anda. Ingat, alam semesta tidak merespon apa yang Anda inginkan. Ia merespon siapa Anda. Dan Anda adalah apa yang Anda pikirkan secara terus-menerus. Jika Anda merasa hidup ini stagnan, itu bukan karena dunia tidak adil, tapi karena pikiran Anda belum diarahkan. Napoleon Hill menyebut ini definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas. Berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu apa yang kita inginkan? Bukan sekedar ingin kaya, tapi berapa jumlahnya? Untuk apa kekayaan itu? Kapan Anda mencapainya? Dengan cara apa Anda akan mencapainya? Saat Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Anda mulai menulis ulang takdir Anda. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia yang tahu apa yang dia inginkan dengan jelas, dengan yakin, dengan iman. Dan disinilah keajaiban itu dimulai. Saat Anda tahu tujuannya, saat Anda mengulangi dalam hati, saat Anda bertindak meski perlahan, semesta mulai bergerak, kesempatan datang, orang-orang yang tepat muncul, inspirasi mengalir, dan yang tadinya mustahil menjadi kenyataan. Tapi ingat, ini bukan tentang kecepatan, ini tentang ketekunan, tentang kesabaran, tentang kedisiplinan spiritual. Anda tidak sedang menciptakan kekayaan dari luar, Anda sedang menariknya dari dalam. Karena segala sesuatu yang besar dalam hidup ini selalu dimulai dari pikiran, dan pikiran Anda adalah tanah suci.
apapun yang Anda tanam akan tumbuh. Entah itu ketakutan atau keyakinan. Jadi hari ini, tanamlah yang baik, tanamlah yang jelas, tanamlah dengan cinta dan keyakinan. Gunakan pikiran ini setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan saat mood Anda sedang bagus, tapi setiap hari, karena hidup tidak menunggu, waktu tidak menunggu, takdir Anda sedang menunggu Anda bangkit. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena perjalanan kita baru saja mulai. Apakah Anda masih bersama saya? Kalau iya, itu tandanya jiwa Anda sedang terbangun, dan mungkin ini adalah saatnya Anda memimpin kembali hidup Anda, karena hidup Anda tidak ditentukan oleh siapapun, bukan oleh orang tua Anda, bukan oleh keadaan ekonomi, bukan oleh masa lalu, tapi oleh satu hal, pikiran yang Anda pilih untuk Anda percayai. Setiap hari, Anda diberi pilihan untuk percaya bahwa hidup ini penuh kemungkinan, atau percaya bahwa semuanya sudah terlambat. Dan apa yang Anda pilih akan menentukan langkah Anda hari ini dan besok, dan selamanya. Napoleon Hill berkata, keinginan adalah titik awal dari segala pencapaian. Tapi jangan salah, bukan sembarang keinginan. Yang Anda butuhkan adalah keinginan yang membara, yang tidak bisa dibungkam, yang membuat Anda terus bangun meskipun gagal kemarin, yang membuat Anda bergerak meskipun belum ada hasil. Pikirkan sejenak, apa hal yang begitu Anda inginkan sampai Anda rela mengorbankan kenyamanan demi mencapainya? Jika Anda belum punya jawabannya, tenang, itu bukan akhir, itu awal. Ambil waktu hari ini, diam sejenak, tutup mata, dan tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini? Bukan demi orang lain, bukan demi gengsi, tapi demi jiwa Anda sendiri. Tujuan hidup, tujuan yang memberi makna pada nafas Anda. Dan saat Anda menemukannya, pegang erat, tuliskan, bayangkan, rasakan, dan ulangi setiap hari. Itulah fondasi dari kekuatan pikiran, konsistensi, keyakinan, kesadaran penuh atas arah hidup Anda. Tapi tunggu, ada satu elemen yang sangat penting, yang sering terlupakan. Perasaan. Banyak orang mengulangi afirmasi, tapi tanpa emosi, tanpa getaran, tanpa semangat. Padahal alam bawah sadar Anda tidak merespon kata-kata kosong. Ia hanya merespon emosi. Ketika Anda mengatakan, aku layak untuk kaya, tapi hati Anda berkata, mana mungkin? Yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda adalah keraguan, bukan niatnya. Maka tugas Anda adalah ini, membuat setiap kalimat penuh dengan kehidupan. Ucapkan dengan emosi, dengan iman, dengan bayangan, seolah itu sudah menjadi kenyataan. Karena saat Anda bisa merasakan impian Anda bahkan sebelum mencapainya, itulah tanda bahwa Anda sedang menyatukan diri dengan semesta. Napoleon Hill menyebut ini sebagai iman, bukan hanya iman kepada Tuhan, tapi iman kepada potensi diri Anda. Bayangkan jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda ditakdirkan untuk sukses, bagaimana Anda akan berbicara, bagaimana Anda akan berpikir, apa langkah yang akan Anda ambil hari ini, dan lebih penting lagi, apa yang akan Anda hindari. Karena orang yang punya iman tidak sembarangan mengeluh, tidak sembarangan membandingkan diri, tidak sembarangan membuang waktu. Iman menjadikan Anda fokus, menjadikan Anda sabar, iman menjadikan Anda tegar, dan iman bisa diciptakan. Bukan hanya diwariskan, bukan hanya diberikan, ia tumbuh melalui latihan, melalui afirmasi, melalui pengalaman-pengalaman kecil yang Anda kumpulkan setiap hari. Ketika Anda gagal tapi tidak menyerah, itu iman. Ketika Anda merasa takut tapi tetap melangkah, itu iman. Ketika orang lain meragukan Anda, tapi Anda tetap yakin, itu iman. Dan dari sinilah semua dimulai. Bukan dari modal, bukan dari koneksi, tapi dari getaran batin yang Anda pancarkan. Hidup ini bukan matematika, ia adalah energi. Dan energi Anda datangnya dari pikiran dan perasaan yang Anda beri makan setiap hari. Maka berhentilah memberi makan ketakutan. Berhentilah memberi makan keraguan. Mulailah memberi makan pada keyakinan. Mulailah memberi makan pada cinta. Mulailah memberi makan pada visi besar Anda. Karena setiap orang sukses yang Anda lihat hari ini pernah berada di titik nol, pernah ditertawakan, pernah dianggap gila, pernah menangis dalam diam. Tapi mereka tidak berhenti, mereka percaya. Dan hari ini, giliran Anda. Giliran Anda untuk bangkit. Giliran Anda untuk mulai percaya. Bukan karena semuanya sudah sempurna,
tapi karena jiwa Anda sudah tidak ingin tertidur lagi. Jangan tunggu motivasi datang dari luar. Jangan tunggu semuanya jelas. Karena yang paling penting bukan kecepatan, tapi arah. Dan arah hidup Anda dimulai dari satu hal. Apa yang Anda tanamkan ke dalam pikiran Anda hari ini? Gunakan pikiran ini setiap hari. Ulangi afirmasi Anda. Bayangkan hasilnya. Rasakan emosi suksesnya. Dan bertindaklah sekecil apapun langkahnya. Karena setiap langkah kecil adalah bukti bahwa Anda sedang menghormati impian Anda. Klik subscribe sekarang jika Anda merasa kata-kata ini menguatkan jiwa Anda. Dan bagikan video ini ke orang yang sedang butuh cahaya dalam hidupnya. Perjalanan ini belum selesai. Kita baru mulai menyentuh permukaan dari kekuatan yang ada di dalam diri Anda. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang tergerak. Bukan oleh kata-kata saya, tapi oleh kebenaran yang telah lama tertidur di dalam jiwa Anda. Kebenaran bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira, bahwa Anda dilahirkan bukan untuk menyerah, bahwa setiap ujian, setiap rasa sakit adalah jalan pulang menuju versi terbaik dari diri Anda. Hari ini kita masuk ke inti dari transformasi pikiran. Napoleon Hill menyebutnya sebagai salah satu kunci terpenting dari keberhasilan, transmutasi keinginan, atau dalam bahasa sederhana, mengubah energi dalam diri menjadi kekuatan kreatif. Kita semua punya keinginan, tapi hanya sedikit yang tahu cara mengalihkan keinginan itu menjadi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang menciptakan, sesuatu yang menarik kekayaan dan makna hidup. Apa yang membuat seseorang bisa bekerja tanpa lelah, bertahan dalam kesunyian, menolak semua gangguan, dan tetap fokus pada tujuannya, meski dunia menertawakan? Jawabannya satu, energi hasrat yang ditransformasikan. Hill percaya bahwa keinginan terbesar manusia, baik dalam cinta, impian, maupun gairah, bisa dialihkan menjadi bahan bakar spiritual. Ini bukan mistik, ini ilmu jiwa, ilmu iman, ilmu yang sudah dikenal oleh para tokoh besar sejak zaman dulu. Setiap kali Anda merasa terbakar oleh keinginan, jangan matikan itu. Jangan anggap itu sebagai gangguan. Sebaliknya, arahkan, fokuskan, transmutasikan. Jadikan itu energi untuk menulis, untuk mencipta, untuk melayani, untuk membangun visi besar Anda. Karena semua kekayaan besar di dunia ini berawal dari hasrat kuat yang dialirkan ke dalam tindakan nyata. Dan ingat, Anda tidak perlu melakukannya sendirian. Konsep lain dari Napoleon Hill yang sangat sakral adalah mastermind. Apa itu mastermind? Itu adalah persekutuan pikiran, gabungan dua atau lebih individu yang bersatu dalam semangat, dalam visi, dalam tujuan yang sama. Bayangkan ini, satu pikiran manusia bisa menghasilkan gelombang energi tertentu, tapi dua pikiran yang selaras bisa menciptakan kekuatan yang berlipat-lipat. Seperti doa bersama, seperti ibadah yang dilakukan dalam kelompok, efek spiritual dan psikologisnya berlipat ganda. Jadi carilah teman seperjalanan, satu orang saja yang bisa Anda ajak berbicara soal impian. Bukan soal gosip, bukan soal keluhan, tapi soal visi, soal tujuan hidup. Bangunlah lingkaran kecil, meskipun hanya berdua, dan setiap minggu bertemu, berdoa bersama, menyusun langkah, mendukung satu sama lain. Itu adalah fondasi dari sukses sejati, karena tak seorang pun bisa menaklukkan gunung impian seorang diri. Dan bila Anda belum menemukan orang itu, jadilah orang itu. Jadilah cahaya, karena cahaya selalu menarik cahaya lain. Hidup ini terlalu pendek untuk menghabiskannya dengan orang yang hanya bicara soal ketakutan, soal batasan, soal alasan. Dekatkan diri Anda dengan orang yang bicara soal pertumbuhan, soal iman, soal hikmah, soal jalan panjang menuju tujuan hidup Anda. Itulah ruang tempat Anda bisa berkembang, tempat Anda bisa menghidupkan kembali jiwa Anda yang dulu pernah bermimpi besar. Dan bicara soal jiwa, ada satu pertanyaan penting yang perlu Anda renungkan malam ini. Apakah saya benar-benar hidup atau hanya sekedar bertahan hidup? Karena banyak orang bangun pagi, kerja, tidur, tanpa benar-benar merasa hidup. Hidup mereka dikendalikan oleh rutinitas, bukan oleh kesadaran, bukan oleh tujuan, bukan oleh panggilan batin. Dan inilah waktunya Anda bertanya dengan jujur, apa yang sedang saya kejar dalam hidup ini? Jika jawabannya kabur, tenang, itu bukan kegagalan. Itu adalah undangan untuk menyusun ulang hidup Anda. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan tenang, dengan tekun, dengan spiritualitas. Karena hidup bukan lomba, hidup adalah tugas suci.
tugas untuk mengenali siapa diri Anda, tugas untuk menemukan cahaya Anda, tugas untuk memberi makna pada setiap langkah Anda. Dan Anda punya waktu, Anda punya kekuatan, Anda punya panggilan. Tapi jangan tunggu semua perfect, karena kekuatan sejati lahir bukan saat segalanya jelas, tapi saat Anda berani melangkah di tengah kabut. Dan saat Anda melangkah, pintu-pintu mulai terbuka. Itulah prinsip spiritualitas dalam tindakan. Itulah iman dalam bentuk nyata. Jadi mulai hari ini, gunakan pikiran Anda bukan sebagai alat bertahan, tapi sebagai alat pencipta, alat pembebas, alat penyambung antara jiwa dan realitas. Tanamkan afirmasi, bayangkan impian, transmutasikan energi, bentuk mastermind, dan bertindak dengan arah yang jelas. Anda bukan korban hidup, Anda adalah pencipta realitas. Dan hidup Anda adalah proyek paling suci yang pernah Anda pegang. Klik subscribe sekarang jika Anda ingin saya menemani perjalanan spiritual dan pikiran Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Karena kita belum selesai, masih ada satu kunci terakhir yang akan membuka semuanya. Kunci yang selama ini mungkin Anda abaikan, tapi bisa mengubah seluruh arah hidup Anda. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan Anda dengar sekarang bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Kita telah bicara tentang keinginan, tentang iman, tentang energi batin, dan tentang kekuatan mastermind. Tapi ada satu elemen terakhir yang menjadi penyambung antara impian dan kenyataan. Satu hal yang membedakan mereka yang berhasil dengan mereka yang hanya bermimpi. Dan itu adalah disiplin. Ia bukan motivasi, bukan keberuntungan, tapi disiplin. Disiplin adalah bukti cinta Anda kepada impian Anda. Disiplin adalah iman dalam bentuk tindakan. Karena banyak orang berkata, aku percaya aku akan sukses. Tapi mereka tidak bertindak hari ini, tidak bangun lebih pagi, tidak membaca, tidak menulis, tidak mencatat langkah, tidak memperbaiki kebiasaan. Itu bukan iman, itu keinginan kosong. Napoleon Hill berkata, iman tanpa tindakan hanyalah ilusi. Dan disiplin adalah jembatan yang membawa impian dari pikiran menjadi kenyataan. Lihat sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang punya potensi besar, tapi tidak hidup sesuai potensi itu, hanya karena mereka tidak bisa menahan diri. Menahan diri dari rasa malas, menahan diri dari distraksi, menahan diri dari kata nanti. Disiplin bukan sekedar jadwal. Disiplin adalah komitmen spiritual. Komitmen bahwa Anda tidak akan mengkhianati diri Anda sendiri. Komitmen bahwa Anda akan hadir untuk impian Anda setiap hari, meski tidak ada yang menonton, meski tidak ada yang memuji, meski dunia diam. Disiplin berarti Anda bangun saat tidak ingin bangun, belajar saat tidak mood belajar, melangkah meski hati sedang ragu, dan terus berjalan sampai jalan itu terbentuk. Karena tidak ada jalan pintas menuju keajaiban, yang ada hanyalah langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan cinta yang besar. Dan saat Anda mulai hidup seperti ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Pikiran Anda mulai percaya, keyakinan Anda mulai tumbuh. Alam bawah sadar Anda mulai berkata, orang ini serius, orang ini layak dibantu, orang ini sedang membentuk takdirnya sendiri. Dan dari situlah semesta merespons, bukan karena Anda perfect, tapi karena Anda konsisten. Disiplin juga bukan soal produktivitas, tapi soal kebebasan. Karena orang yang disiplin adalah orang yang menguasai dirinya, dan orang yang menguasai dirinya akan menguasai dunianya. Pikirkan ini, jika Anda bisa mengontrol pikiran Anda bisa mengontrol keputusan. Jika Anda bisa mengontrol keputusan, Anda bisa mengontrol tindakan. Dan tindakan Anda adalah binih masa depan Anda. Setiap pagi Anda punya pilihan, menghidupkan impian Anda atau melanjutkan siklus lama. Dan tidak ada yang bisa memaksa Anda memilih. Tidak saya, tidak motivator manapun, tidak keluarga Anda, hanya Anda. Maka hari ini tentukan, tulis satu komitmen kecil, satu kebiasaan baru, satu tindakan yang akan Anda lakukan setiap hari, tanpa alasan, tanpa negosiasi. Bisa sesederhana, menulis satu paragraf jurnal setiap pagi. Mengucapkan afirmasi 3 kali setelah sholat, membaca 5 halaman buku sebelum tidur, menyusun to-do list harian dengan hati-hati. Kecil, tapi dilakukan setiap hari. Itulah yang membentuk fondasi baru. Dan jangan menunggu motivasi datang, karena motivasi itu datangnya dari tindakan, bukan sebaliknya. Langkah dulu, semangat akan mengikuti. Bertindak dulu, keyakinan akan tumbuh. Disiplin dulu, sukses akan menghampiri.
Jangan terlalu fokus pada hasil, fokuslah pada menjadi pribadi yang layak untuk hasil itu. Bayangkan seseorang yang sudah mencapai impian Anda. Apa rutinitasnya? Apa pola pikirnya? Apa kata-kata dalam doanya? Tirulah. Hiduplah seperti itu sebelum hasilnya tiba, karena semesta hanya memberi kepada mereka yang sudah siap menerima. Dan siap berarti menjadi, bukan hanya berharap, bukan hanya menonton video, bukan hanya membayangkan, tapi menghidupi impian Anda setiap hari. Dan itulah esensi dari semua yang kita bicarakan sejak awal. Keinginan yang membakar, iman yang menguatkan, pikiran yang diarahkan, energi yang ditransmutasikan, mastermind yang mendukung, dan disiplin yang menjaga semuanya tetap berjalan. Inilah 6 pilar utama dari transformasi hidup. Inilah jalan menuju kekayaan sejati, bukan hanya materi, tapi juga makna. Dan semua itu sudah ada di dalam diri Anda. Tinggal Anda aktifkan, rawat, dan jaga. Sekarang, sebelum video ini berakhir, tarik nafas lagi, lalu katakan dalam hati, "Aku memilih untuk hidup dengan kesadaran. Aku memilih untuk bertindak dengan iman. Aku memilih untuk menjadi versi terbaik dari diriku." Jika Anda benar-benar menghayati kata-kata ini, maka hidup Anda sudah mulai berubah detik ini juga. Klik subscribe sekarang jika Anda ingin terus ditemani di perjalanan ini. Perjalanan kembali ke dalam. Perjalanan menjadi manusia seutuhnya. Perjalanan menuju kekuatan sejati yang lahir dari dalam pikiran dan hati Anda. Dan ingat, jangan simpan video ini sendiri. Bagikan pada orang-orang yang Anda sayangi, karena siapa tahu mereka juga sedang mencari cahaya yang sama. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia menapaki jalannya. Dan Anda sudah memulai perjalanan itu hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Saya doakan Anda menemukan keberanian untuk menjalani hidup Anda dengan penuh iman, disiplin, dan kasih.